Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel belajar bahasa Jepang Nihongo Oke. Di pembahasan kali ini kita akan membahas pola kalimat bab 34 Minano Nihongo 2 lagi. Seperti apa pembahasannya? Ja, isho ni benkyou shiyou. Oke teman-teman, di bab 34 kita akan membahas beberapa topik pembahasan. Yang pertama kita akan membahas tentang pola kalimat torini. Pola kalimat torini merupakan pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan bahwa melakukan sesuatu. Ya, kalau misalkan kita terjemahkan ke bahasa Indonesia memiliki arti sesuai dengan atau sama seperti itu. Biasanya, kata kerja atau kata benda di depan torini adalah kata yang berkaitan dengan instruksi, perintah, arahan, rencana, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah, tolong tulis sesuai dengan yang saya tulis. Watashi ga kaku torini kaite kudasai. Silahkan tulis sesuai dengan yang saya tulis. Artinya adalah, untuk instruksi dan perintah, di sini adalah silahkan tulis sesuai dengan yang saya tulis. Nah, itu untuk perintahnya, seperti itu untuk contohnya. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang atode. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah dilakukan. Pola kalimat ini merupakan lawan atau kebalikan dari pola kalimat mae. Jika mae sebelumnya melakukan kegiatan atau sebelum melakukan kegiatan, maka untuk atode berarti merupakan kegiatan yang setelah dilakukan, seperti itu. Pada dasarnya atode hampir mirip dengan tekara, sama memiliki arti setelah. Tetapi yang jadi pembedanya adalah jika tekara merupakan kegiatan yang tidak ada jedanya atau langsung dilakukan, sedangkan atode merupakan kegiatan yang masih ada jedanya, tidak langsung dilakukan. Nah, untuk contohnya yang tekara adalah terebio mite kara nemas. Sesudah melihat TV, saya tidur. Jadi untuk tekara di sini merupakan kegiatan yang tidak ada jedanya. Berarti setelah melihat TV, teman-teman setelah melihat TV langsung tidur, tidak ngapa-ngapain, seperti itu. Tetapi untuk atode, terebio mita atode nemas. Sesudah melihat TV, saya tidur. Nah, berbeda dengan atode di sini. Kalau misalkan teman-teman menggunakan atode, maka sesudah melihat TV, teman-teman itu tidak langsung tidur. Entah itu teman-teman gosok gigi atau bermain HP dan lain sebagainya. Jadi tidak langsung dilakukan. Nah, itu untuk pembedanya antara tekara dan atode, seperti itu. Dan untuk yang terakhir, di sini kita akan membahas tentang verb te dan naide. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan maksud dengan atau tanpa. Salah satu contohnya adalah, saya pergi ke sekolah dengan menggunakan tas, atau saya belajar bahasa Jepang tanpa menggunakan kamus, seperti itu. Nah, biar teman-teman tidak bingung, mari kita simak atau masuk ke pembahasan yang lebih jelas antara pembahasan topik pada kali ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pola kalimat torini. Seperti yang saya jelaskan di awal, pola kalimat torini merupakan pola kalimat yang digunakan untuk memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan instruksi si pembicara, seperti itu. Jadi untuk torini di sini rumusnya, torini bisa terdiri dari kata kerja bentuk biasa atau bentuk futsu, kata kerja bentuk lampau atau bentuk tak, dan yang terakhir bisa terdiri dari kata kerja, kata benda. Tetapi untuk kata benda di sini perlu teman-teman ingat, jika menggunakan kata benda maka harus ditambahi atau dibubuhi partikel no sebelum torini. Nah, untuk contohnya di sini saya mengambil 3 contoh yang terdiri dari kata kerja bentuk biasa, kata kerja bentuk lampau, dan juga yang menggunakan kata benda.
Yang pertama di sini yang menggunakan kata kerja bentuk biasa. Watashi ga kakutori ni kaite kudasai. Tolong tulis sesuai dengan yang saya tulis. Artinya adalah untuk instruksi si pembicara terhadap lawan bicaranya adalah memerintah atau menginstruksi si lawan bicara untuk menulis sesuai dengan yang si pembicara tulis, seperti itu. Dan di sini untuk kata kerja bentuk biasanya adalah kaku. Nah, kaku di sini memiliki arti menulis yang awalnya adalah kalimat kakimas. Diubah ke bentuk biasa maka berubah menjadi kaku, seperti itu. Dan yang kedua di sini ada video mita torini kaite kudasai. Tolong tulis sesuai dengan yang sudah dilihat di video. Artinya adalah untuk instruksinya di sini si pembicara menyuruh lawan bicaranya untuk menulis sesuai dengan yang sudah dilihat. Nah, di sini bentuk lampaunya ada mita. Nah, mita di sini berasal dari kata mimas. Berhubung diubah ke kata kerja bentuk lampau, maka berubah menjadi mita. Nah, dan artinya adalah tolong tulis sesuai dengan yang sudah dilihat di video, seperti itu. Dan untuk contoh yang terakhir di sini kata kerja yang atau kata benda yang menggunakan torini. Nah, jika menggunakan kata benda, maka untuk contohnya di sini ada video no torini shimasho. Ayo lakukan sesuai atau seperti di video. Nah, video di sini merupakan kata benda, maka harus dibubuhi partikel no atau ditambah partikel no, baru ditambah torini, seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang kedua di sini ada nani-nani atau de. Nah, nani-nani atau de merupakan pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti itu. Jadi untuk rumusnya atau de bisa terdiri dari kata kerja bentuk lampau atau bentuk tak. Dan yang kedua juga bisa terdiri dari kata benda. Tetapi untuk kata benda di sini tetap dibubuhi partikel no sebelum atau de, seperti itu. Dan di sini untuk contohnya yang saya ambil ada 3 contoh. Yang pertama ada terebio mita atau de nemas. Setelah melihat TV langsung tidur. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, nani-nani atau de ini hampir mirip dengan nani-nani tekara. Tetapi untuk pembedanya adalah jika menggunakan atau teman-teman menggunakan tekara, maka di sini untuk contohnya berubah terebio mite kara nemas. Setelah melihat TV langsung tidur. Sama-sama memiliki arti setelah, seperti itu. Tetapi yang jadi pembedanya adalah jika teman-teman menggunakan terebio mite kara, maka untuk artinya adalah setelah melihat TV teman-teman langsung tidur, tidak ngapa-ngapain. Jadi kegiatan yang langsung dilakukan, seperti itu. Tetapi jika teman-teman menggunakan terebio mita atau de setelah melihat TV langsung tidur, maka untuk artinya di sini setelah melihat TV teman-teman tidak langsung tidur. Jadi teman-teman masih ada kegiatan lain seperti itu, seperti menggosok gigi, membaca novel atau bermain HP dan lain sebagainya. Jadi kegiatan yang tidak langsung dilakukan. Nah, untuk yang kedua di sini ada tabeta atau de nomimas. Setelah makan minum, seperti itu. Dan yang terakhir juga benkyo no atau de uchie kairimas. Setelah belajar langsung pulang ke rumah. Jadi benkyo di sini merupakan kata benda, maka harus dibubuhi partikel no sebelum atau de yang memiliki arti setelah belajar langsung pulang. Jadi perlu teman-teman ingat jika teman-teman menggunakan tekara, maka untuk artinya di sini merupakan kegiatan yang langsung dilakukan, seperti itu. Jika teman-teman menggunakan atau de, maka merupakan kegiatan yang tidak langsung dilakukan, masih ada jedanya, seperti itu. Untuk pola yang terakhir, di sini kita akan membahas tentang verb te dan naide. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, untuk verb te sendiri merupakan pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu bentuk kalimat dengan atau tanpa. Jadi semisal teman-teman ingin menggunakan pola kalimat dengan, maka bisa menggunakan pola kalimat verb te.
Tetapi jika teman-teman ingin menggunakan pola kalimat tanpa, maka teman-teman bisa menggunakan pola kalimat naide seperti itu. Nah, untuk rumusnya yang pertama di sini kita akan membahas tentang verb T. Untuk rumus verb T sendiri di sini ada kata kerja. Yang jelas kata kerjanya harus berbentuk T ya. Ditambah kalimat verb 2 seperti itu. Biar teman-teman tidak bingung, mari kita masuk ke contoh berikut ini. Untuk contoh yang pertama, di sini ada kabango mote gakoe ikimas. Saya pergi ke sekolah dengan membawa tas. Jadi setelah bentuk T, kita memasukkan kalimat verb 2-nya, yaitu gakoe ikimas, pergi ke sekolah, yang artinya akan berubah menjadi pergi ke sekolah dengan membawa tas seperti itu. Sama halnya dengan contoh yang kedua, di sini ada kasao sasete dekakemas. Saya pergi keluar dengan memakai payung. Nah, sama juga dengan contoh yang terakhir, di sini ada Jisoo shite nihongo benkyou shimasu. Saya belajar bahasa Jepang dengan menggunakan kamus. Jadi pada intinya untuk verb T ini bisa kita artikan sebagai dengan seperti itu. Jadi arti dari verb T sendiri yaitu adalah dengan. Nah, setelah verb T sendiri di sini kita akan membahas naide. Nah, naide di sini merupakan lawan dari verb T tadi. Jika verb T tadi artinya adalah dengan, maka untuk naide adalah tanpa seperti itu. Nah, untuk contohnya di sini ada 3 juga. Yang pertama contohnya adalah Boshio kabura naide dekakemas. Saya pergi keluar tanpa memakai topi. Nah, di sini untuk bentuk naide-nya adalah bentuk negatif. Kaburanai merupakan bentuk negatif dari kaburimas, memakai. Jika diubah ke bentuk negatif maka berubah menjadi kaburanai seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua di sini ada setsume sho o minaide gundamu o kumitatemas. Saya merakit Gundam tanpa melihat buku petunjuk. Nah, sama juga halnya dengan contoh yang kedua di sini. Minaide di sini berasal dari kata mimas yang artinya melihat. Berhubung diubah ke bentuk naide maka diubah ke bentuk negatif yang artinya berubah menjadi atau bentuknya berubah menjadi minai seperti itu. Nah, untuk contoh yang terakhir di sini ada dokoemo ikanaide uchiye imas. Ada di rumah tanpa pergi kemanapun. Jadi sama halnya dengan contoh yang pertama dan contoh yang kedua, di sini ada kata ikanai. Ikanai itu merupakan kalimat negatif dari kata ikimas, pergi. Sama juga berhubung diubah ke bentuk naide, maka ikimas tersebut diubah menjadi ikanai. Nah, seperti itu teman-teman untuk contoh yang naide. Oke, mungkin untuk pembahasan bab 34 cukup sampai di sini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau pembahasan yang tidak dimengerti, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga pembahasan bab 34 bermanfaat bagi teman-teman. Ja jugyo warimas, arigatou gozaimasu, mata ne.